PIK 2 dan juga PSN itu kondisinya memang sangat memprihatinkan, yaitu tanahnya dirampas dan didolimi. Apakah benar demikian? Apakah benar Said Didu dan kawan-kawan ini membela kepentingan rakyat yang ada di sana? Ataukah mereka hanya klaim semata? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wijaya Channel. Semoga hari ini sahabat-sahabat Wijaya Channel semua, apapun aktivitas Anda yang baik-baik, selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selalu saya ingatkan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melihat ya beberapa video mengenai PIK 2 dan juga PSN yang saat ini sedang ramai, sedang viral ya, karena ada satu sosok atau beberapa sosok pahlawan ya yang mengatasnamakan membela kepentingan rakyat, biasanya seperti itu, mengklaim atas nama rakyat, mengklaim atas nama umat Islam ya. Kelompoknya Said Didu dan juga Ahmad Qosinuddin, di mana memang Said Didu ini sering sekali menggandeng tokoh-tokoh dari Hizbut Tahrir Indonesia ya, yang memang secara garis perjuangan ini memang tegak lurus, bersama-sama ingin menggoyahkan pemerintahan yang sah, pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Ini selalu digoyang oleh orang-orang seperti Said Didu dan Ahmad Qosinuddin ya. Jadi dengan melihat video tanggapan beberapa masyarakat ini, saya harap teman-teman juga bisa menyimpulkan apakah benar yang disampaikan Said Didu bahwa dia membela kepentingan rakyat, bahwa rakyat yang berada di lokasi PIK 2 dan juga PSN itu kondisinya memang sangat memprihatinkan, yaitu tanahnya dirampas dan didolimi. Apakah benar demikian? Apakah benar Said Didu dan kawan-kawan ini membela kepentingan rakyat yang ada di sana? Ataukah mereka hanya klaim semata? Justru jika saya mendengar bahwa masyarakat yang ada di lokasi PIK 2 itu justru mereka banyak yang mendukung, karena PIK 2 banyak menyerap tenaga kerja, di mana masyarakat mereka bisa bekerja ratusan ribu katanya orang yang diserap untuk sebagai tenaga kerja yang berada di PIK 2. Dan saat ini PIK 2 sedang digoyah dan diganggu oleh beberapa orang yang katanya mengatasnamakan kepentingan rakyat. Jadi dengan beberapa video nanti yang akan saya tayangkan, mohon teman-teman bisa memberikan tanggapan apakah memang benar apa yang saya sampaikan tadi di awal bahwa Said Didu membela kepentingan rakyat. Seperti itu. Mari kita lihat videonya. Yuk. Ya, kita sudah selesai teman-teman kunjungan di Desa Cipete kawan-kawan. Jadi ini tempat ini tidak seperti dinarasikan oleh si Said Didu teman-teman ya. Ini tembok-tembok yang dikatakan sebagai isolasi. Bagaimana mungkin Anda berkata bahwa ini diisolasi? Coba lihat Transjakarta pembangunannya guys. Ada pagar-pagar di situ supaya apa? Karena pembangunan di sana teman-teman ya harus safety. Ya kalau ada beko, kemudian anak-anak main di situ kena beko, itu gimana? Untuk masyarakat Teluk Naga dan sekitarnya dan masyarakat Tangerang Utara pada umumnya banyak sekali menyerap tenaga kerja
ratusan ribu warga yang sudah bekerja di tempat ini dan menggantungkan hidupnya mencari nafkah di tempat ini. Ya, apabila PIK 2 ini dihentikan dan PSN itu dibatalkan, apa yang akan terjadi untuk masyarakat? Saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Benar, yang pertama dia bilang nelayan terganggu, tidak pernah nelayan terganggu. Seperti itu. Jadi tidak pernah ada larangan untuk nelayan, sampai sekarang pun tidak. Nelayan nyaman-nyaman aja. Satu. Keduanya dia bilang jual beli 35.000. Saya dilantik jadi kepala desa tahun 2021 bulan 10 tanggal 14. Saya sendiri beberapa kali bahkan sering membawa pemilik ke pihak pengembang itu dibeli di atas NJOP. Kenapa di atas NJOP? Karena selama saya ngejabat NJOP di Desa Kohot itu 103.000. Ini buktinya. Saya bawa dua alat bukti NJOP. Makanya kalau dibilang NJOP itu kan tidak. Saya bicara di Desa Kohot ya. Ini 103.000 ada 2 NJOP. Ini NJOP tahun 2024 103.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang digusur tanpa dibayar itu tidak. Sampai sekarang juga tidak ada gimana-gimana. Dan terkait masalah masyarakat resah dan tidak ada masyarakat yang resah. Cuman kalau kebanyakan bikin konten, orang yang resahnya begini. Masyarakat itu karena kebanyakan konten, banyak ke YouTube, yang benar, yang salah dianggap benar nanti. Padahal itu tidak benar semua. Saya bisa bertanggung jawab pada itu. Ya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Mas Ramdhani, kemarin katanya Anda mengikuti acara di Polres Tangerang. Ya, Polres Tangerang. Kalau boleh tahu, bagaimana kronologinya Anda sampai ke Polres ke sana? Sebelumnya saya kan ikut organisasi. Nah, saya di sana ikut dengan organisasi. Nah, di organisasi itu saya disuruh datang ke Polres Tangerang. Polres Tangerang, iya. Itu undangannya itu berkaitan tentang seminar kayak BUMN. Iya. BUMN itu kan namanya Said Didu itu mantan sekretaris BUMN. Nah, itu membahas tentang kayak seminar. Dia kan semua makan, kopaja, makan, uang itu udah disediakan. Oh, uang transportasi gitu ya. Uang transportasi. Nah, terus kemudian kamu ke Polres Tangerang. Saya datang ke Polres. Ternyata saya kira itu kan seminar. Tahu-taunya saya datang ke sana nggak ada apa-apa. Bahas tentang itu yang saya didu itu. Oh, bahas apa itu saya didu? Bahas tentang ngituin apa namanya itu? Tentang masalah, lagi ada masalah. Oh, masalah saya didu. Tapi kamu materi masalahnya tidak tahu itu? Saya tidak tahu sama sekali tentang di sana. Berapa orang itu sekitar? 50 mahasiswa. 50 mahasiswa. Ya. Nah, sampai di Polres itu apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan di Polres itu foto bareng, datang ke sana tuh masuk ke Polresnya itu foto bareng sama bikin video, udah itu setelah itu pulang kita dapat makan sama uang gitu. Terus stop. Yang namanya Said Didu ya, itu bukan orang Serang, bukan orang Banten. Tuh ya, intinya saudara-saudara. Ini adalah asli Banten ya. Saya asli Banten. Siap. Ini asli. Ini yang mendukung, Pak? Saya yang mendukung. Oke. Ya, tidak ada unsur apapun. Oke. Asli putra daerah. Putra daerah. Ya, saya Serang, Tenara, ceritanya saya Pontang asli saya lahirnya ya. Di Desa Sukajaya. Ini semua putra daerah. Hidup Komando Bapak Lehin. Semua Bapak Prenggi. Dengan grup semuanya, dengan Bapak Medi ya. Ini putra daerah, bukan bahasa basi. Ya. Jangan pernah provokasi orang luar. Betul? Ya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai detik ini tidak ada warga kami yang digusur.
ataupun dirampas ya atau diintimidasi. Kami masyarakat Desa Muncung dan Ketua Pemuda Desa Muncung mendukung adanya proyek PIK 2 yang ada di wilayah Desa Muncung karena banyak manfaatnya, menyerap tenaga kerja bagi masyarakat Desa Muncung. Harapan kami sebagai warga Desa Muncung dengan adanya proyek PIK 2 ini di Desa Muncung berharap supaya proyek ini dilanjutkan sampai tahap pembangunan disegerakan mungkin. Untuk sekarang memang terkena pembangunan PIK sekitar kurang lebih di 800 hektar dari 900 hektar untuk luas total area desa. Itu warga antusias ya untuk menjual, bukan saya pribadi datang ke warga, tapi warga yang memang pengen menjual untuk dimediasiin sama pihak pengembang. Adapun misalkan itu yang lewat jalur saya dan bahkan bisa datang langsung ke PIK ke sana untuk menjual, dan alhamdulillah semuanya juga sudah tahu ya kan besaran harga segala macam ya kan, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, bahkan bermanfaat bagi warga kami juga. Karena apa? Karena memang setelah dibeli sudah lunas itu masih tetap digarap sama pemilik ya sebelum PT atau pengembang membutuhkan gitu. Adapun sekarang ini memang ada proses kegiatan pengurugan, proyek pengurugan, dan itu juga menambah lapangan kerja baru gitu ya. Itu kita bisa menampung ratusan pemuda yang masih nganggur. Nah bahkan yang untuk kayak semacam penggarap jaga empang itu bisa ikut kerja juga, warga-warga yang nganggur bisa ikut kerja juga di situ. Besaran misalnya pendapatan variatif, tapi dengan adanya proyek yang memang dilaksanakan sekarang itu menjadi satu harapan baru. Itu semua bohong. Karena saya sebagai pemangku wilayah ya tahu lokasi yang memang istilahnya dibebaskan itu yang mana, pemukiman itu yang mana, dan sampai detik ini tidak ada warga kami yang digusur ataupun dirampas ya atau diintimidasi untuk misal menjual ataupun disuruh keluar dari area. Tidak ada sama sekali. Dan ada pun pemberitaan yang selama ini berkembang itu bohong. Harapan masyarakat kami dengan adanya pembebasan berikut juga dengan pembangunan ini akan membuka lapangan pekerjaan baru ya. Pengen menyerap lapangan kerja baru bagi warga-warga kami atau warga sekitar ya. Karena mereka warga kami itu sudah melihat sekarang ini yang proses proyek yang sekarang aja bisa menampung ratusan pemuda ataupun warga. Nah, apalagi kalau udah sempet kita proses bangun, ya, itu menjadi satu harapan baru bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Saya Haji Hariri, Ketua BPD Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Setelah saya sempat ngobrol dengan teman-teman, baik warga ataupun perwakilan RT, mereka ikut merasakan hasil yang mereka dapati. Ya terkadang di angka 200, 300, itu pun ya menurut mereka merasa terbantu. Mana ya Permendagri nomor 110 tahun 2016, fungsi BPD sebagai penampung aspirasi warga ya. Yang selama ini setiap ada keluhan masyarakat ataupun aspirasi warga itu langsung ke BPD biasanya, meskipun melalui RT masing-masing ya. Terkait masalah yang tadi disampaikan, saya belum pernah menerima laporan dari warga bahwasanya mereka merasa dipaksa untuk menjual sawahnya ataupun empang atau merasa diintimidasi, nggak ada. Jadi selama ini belum pernah ada warga mengadu kepada BPD selaku wadah ya untuk menyampaikan aspirasinya kalau mereka merasa diintimidasi ataupun ada semacam paksaan. Itu yang kami alami. Nah,
ke depan harapan ya mungkin kalau seandainya mulai dengan adanya pembangunan ya gedung-gedung ataupun tempat-tempat tertentu dan juga akan menambah tenaga ya ataupun membutuhkan para pemuda ya baik dalam hal pembangunan ataupun mandornya ataupun kedepannya mungkin kalau seandainya sampai jadi mungkin bangunan tersebut, perumahan tersebut ataupun lainnya itu bisa membutuhkan mungkin para pemuda yang ahli di bidangnya. Nah, dengan itu makanya saya pun selaku BPD mengajak ataupun meminta kepada Pemdes untuk pembinaan, pemberdayaan kepemudaan. Tolong yang biasanya kalau tahun-tahun yang lalu ada semacam di bidang pengelasan, ke depan kita buat semacam kegiatan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang, khususnya adanya PIK 2 ini gitu. Wahai keturunan Sultan Banten, saya menyuruh, ini perjuangan rakyat Banten. Banten dijajah, Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Saya mau warahmatullahi wabarakatuh. Banten cinta damai. Banten cinta damai. Alhamdulillah pada kesempatan ini baru saja ada aksi-aksi penyampaian aspirasi dari tim-tim dari Pantura yang mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada aksi-aksi anarkis. Alhamdulillah semua teman-teman di sini tidak ada yang anarkis dan semuanya kami di sini pihak pendukung pembangunan PIK 2. Semoga PIK 2 ini akan cepat terlaksana pembangunannya dan mudah-mudahan masyarakat yang beda pendapat akan segera menemukan solusinya bagaimana proyek ini berjalan. Terima kasih. Amin. Harapannya Pak, harapannya? Harapan saya di sini mewakili teman-teman yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya Desa Muncung. Dengan adanya aksi-aksi, kita jangan sampai terprovokasi, kita jangan sampai terpecah belah, karena kita adalah satu anak bangsa, satu Indonesia, NKRI harga mati. Setuju? NKRI harga mati. NKRI harga mati. Harga mati. Banten cinta damai. Ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama di sini. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, karena saya bukan ketua PBNU sudah mantan. Saya melihat kegaduhan yang terjadi di Tangerang, saya terpanggil juga. Saya hanya tertarik dengan PSN. Saya nggak bicara yang proyek politiknya, enggak, itu kan bisnis. PSN ini dalam agama menamakan ihya ilmawat, menghidupkan tanah yang terlantar. Itu perintah agama. Kita pun nggak membahas itu. Kalau ada tanah terlantar, kedua kita membiarkan, tidak ada upaya, kita dosa. Dan kita begitu. Ya, kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak dukung? Kalau kita nggak bersyukur malah. Adapun ada hal-hal yang ya sifatnya sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik-baik. Kiai, ini kan ASN ini kan udah masuk di wilayah PIK gitu. Apakah nanti juga dipikirkan aksesnya? Karena kan akses masyarakat itu lebih penting untuk sampai di sana. Apakah itu nanti akan dikawal sampai akhir? Saya singgung namanya bahasanya marofikil ammah. Nanti PES itu akan ada masjid, taman, ada barangkali ada rumah sakit atau minimal klinik, akan ada tempat-tempat rekreasi, pasti ada jalan. Namanya dalam bahasa Arab dan kitab kuning marofikul ammah. Jadi itu nanti akan dikawal sampai akhir ya? Karena kan waktu itu kan pernah kejadian bahwa masyarakat susah untuk masuk ke akses ke PIK. Oh enggak. Jadi begini kawan, PSN PIK itu tanahnya pemerintah, kehutanan yang mangkrak. Makanya kata Yai Said, kalau tanah itu tidak dikelola dengan baik, dengan melibatkan masyarakat, maka kita akan berdosa gitu loh. Nah, tanah PSN itu kosong, mangkrak gitu loh. Nah, makanya yang dikelola dengan biaya oleh pemerintah, oleh swasta. Berapa biaya? 30-40 triliun. Dan di situ PSN itu tidak boleh bangun perumahan. Nggak boleh, ini yang kadang-kadang disalahpahami. Jadi di sana itu penguatan lingkungan hidup. Mangrove yang asalnya 91 hektar menjadi 515 hektar. Nah itu maslahat apa mudarat? Maslahat kan? Seperti itu. Nah nanti juga menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi.
Jadi ini Yai sangat mendukung Yai Said gitu gambarannya ya. PSN PIK ya, kita berbicara PSN PIK ya. Ya gitu ya. Kayak mungkin sedikit